Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 20 Desember 2021. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Dan sebelum kita beristirahat, saya mengajak kita untuk kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Sebab dalam kasih karunia-Mu, Allah terus berkarya untuk kehidupan dan keselamatan kami, umat manusia. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau mengangkat syukur dan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayat yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-55. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-46 dan 47. Umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku." Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah melewati perayaan Minggu Advent. Dan sekarang kita sedang bersiap diri untuk merayakan Natal 25 Desember 2021. Dan siap untuk mengakhiri tahun 2021 31 Desember. Dan siap menerima tahun rahmat Tuhan yang baru 1 Januari 2022. Apa sesungguhnya yang sudah kita persiapkan untuk menyambut dan mengalami momen-momen yang begitu luar biasa dan berharga bagi kita sekalian? Sehubungan dengan perayaan Natal dan akhir tahun serta tahun baru, seringkali Natal dirayakan dengan pesta pora. Bahkan mabuk-mabukan, bakar petasan, dan berbagai jenis kegiatan lainnya yang terus dikerjakan untuk mewarnai perayaan Natal setiap tahun dalam beberapa tahun belakangan ini. Kita harus ingat bahwa apa sesungguhnya yang mesti kita persiapkan dalam rangka untuk merayakan Natal. Bukankah perayaan Natal itu adalah kesempatan terindah, momen terindah dalam kehidupan kita umat manusia? Karena Sang Kudus, Sang Juru Selamat itu mengunjungi kita, berjumpa dengan kita dan mau menolong kita, membebaskan kita dari kuasa maut, dan menempatkan kita di dalam kehidupan kekal. Kalau ini yang dikerjakan oleh Sang Kudus bagi kita, maka semestinya kita menyatakan syukur ke hadapan hadirat Tuhan. Itu berarti persiapan-persiapan yang kita lakukan dalam rangka perayaan Natal, mengakhiri tahun dan sambut tahun baru, haruslah persiapan-persiapan yang mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
pada perenungan malam yang lalu, kita sudah belajar dari kehidupan Maria dan Elizabeth, di mana keduanya saling berjumpa dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya, serta mengangkat pujian dan syukur mereka ke hadapan Tuhan. Karena sadar benar, sekalipun mereka adalah orang yang berdosa, tapi Allah mau berkarya melalui diri mereka untuk sebuah mega proyek besar dari Allah, yakni perjuangan untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia. Karena itu keduanya menyadari bahwa sekalipun mereka adalah orang berdosa, tapi Tuhan memakai mereka dalam rangka untuk karya Allah yang besar bagi kehidupan dunia ini. Karena itu kita berharap bahwa sebagai umat percaya pada masa kini, kita pun harus melibatkan diri kita dalam perkara-perkara kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan, yang olehnya kita bisa dapat menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Setelah Maria mengunjungi, meneguhkan dan menguatkan Elizabeth, saudaranya yang sedang mengalami masa kehamilan di usianya yang sudah tua, maka pada bagian kitab suci yang kita baca tadi, Maria mengangkat pujian dan syukur kepada Tuhan. Sebab Allah telah menjadikan dirinya sebagai tempat untuk kehadiran Sang Maha Kudus, Sang Juru Selamat bagi dunia ini. Karena itu dalam nyanyian pujian dari Maria tadi, pertama-tama Maria menyatakan syukur kepada Tuhan. Sebab dirinya selaku manusia berdosa yang sedang membutuhkan juru selamat bagi hidupnya, sekarang Allah menyatakan itu melalui dirinya yang berdosa. Memang setiap manusia membutuhkan juru selamat, membutuhkan sang penebus, supaya menyelamatkan hidupnya dari kungkungan dosa. Sebab kalau kita belajar di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23, jelas dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita lanjut pada ayat yang ke-24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itu berarti firman Allah mau menegaskan kepada kita bahwa tidak ada satupun manusia yang ada yang hidup di atas dunia ini bebas dari kuasa dosa. Semua kita adalah manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena kasih karunia dari Allah melalui penebusan dalam Yesus Kristus, maka kita bisa bermegah karena kita punya kesempatan untuk mendapatkan keselamatan dan kehidupan kekal, dan tidak lagi dihukum oleh Allah karena dosa-dosa kita. Karena kita sudah punya Sang Juru Selamat, Sang Penebus, satu-satunya Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya Maria amat bersyukur. Juru Selamat dan Penebus itu hadir melalui dirinya. Maria amat bersyukur karena ia diselamatkan oleh Allah dalam karya Sang Penebus, Yesus Kristus. Dan karena kehadiran Sang Penebus Yesus Kristus itu, dirinya menjadi perempuan yang amat berbahagia.
Bahkan banyak orang kemudian memandang dirinya sebagai pribadi yang amat berbahagia di dalam kehidupannya. Bahkan kita dengar apa yang dikatakan oleh Elizabeth dalam perjumpaannya dengan Maria. Dia katakan, "Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku dapat mengunjungi aku?" Maria menjadi pribadi yang sangat berbahagia. Dan bukan saja dia berbahagia pada dirinya sendiri, tapi begitu banyak orang dapat memandang dirinya sebagai pribadi yang berbahagia. Karena itu, Maria kemudian menegaskan di dalam nyanyian puji-pujiannya tadi, bahwa rahmat Allah akan temurun kepada setiap orang yang takut akan Dia. Di sini Maria hendak menegaskan bahwa semua orang yang takut kepada Yesus Kristus, kepada mereka rahmat yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, yakni diampuni dosanya dan diselamatkan, itu menjadi bagian bagi mereka. Karena itu, ingat, kalau sekarang ini ada di antara kita umat manusia yang memandang rendah pada pribadi Yesus Kristus, ingat, segera lakukan pertobatan dan berusaha untuk meminta pengampunan dari Yesus Kristus dan taat kepadanya dan sembah kepada Dia. Sebab hanya Dialah yang dapat menyatakan rahmat keampunan dosa serta keselamatan bagi umat manusia. Tidak ada yang lain selain satu-satunya Yesus Kristus. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya di dalam nyanyian pujian Maria yang kita baca dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan 55 tadi, kita bisa dapat melihat bahwa selain karya penebusan dan keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, maka Yesus Kristus juga melakukan revolusi besar-besaran bagi kehidupan manusia di bumi. Kita bisa perhatikan itu di dalam bagian kitab suci tadi, di mana Yesus Kristus mengerjakan revolusi moral bagi kehidupan umat manusia. Hal ini dilakukan berhubungan dengan setiap orang yang hidupnya angkuh, sombong, dan membanggakan dirinya sendiri. Bahkan berani berkata tidak membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Padahal manusia yang sombong itu tidak bisa dapat melepaskan dirinya dari kuasa dosa. Hanya satu-satunya Yesus Kristus yang bisa dapat melepaskan kita manusia dari kuasa maut dan mengampuni dosa kita serta menolong kita untuk mengalami keselamatan. Karena itu, tinggalkan segera keangkuhan dan kesombongan hidup kita sebagai manusia dan sembah sujudlah kepada Yesus Kristus, pribadi yang mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Bukan saja revolusi moral yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, tapi Yesus juga mengerjakan revolusi sosial bagi kehidupan manusia. Hal ini berkaitan dengan berbagai ketidakadilan yang dilakukan oleh para penguasa bagi rakyat jelata. Masyarakat miskin yang tidak mendapatkan perhatian yang baik bagi para penguasa. Justru Yesus melakukan revolusi sosial bagi kehidupan. Bahwa di hadapan Tuhan tidak ada satupun pribadi yang lebih hebat, lebih baik dari kehidupan sesamanya yang lain. Semua orang sama di mata Tuhan.
Karena itu setiap orang harus saling memperlakukan dengan baik satu dengan yang lainnya. Karena apa? Semua kita manusia, dalam status sosial kita apapun, kita semua akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Yesus Kristus, satu-satunya hakim bagi seluruh umat manusia. Selain itu, Yesus juga melakukan revolusi ekonomi. Ini berkaitan dengan mereka yang hanya menimbun bagi diri mereka sendiri. Mereka yang hanya mengumpulkan bagi diri mereka sendiri. Dan karena itu, berkaitan dengan revolusi ekonomi ini, setiap kita harus mengalami pertobatan. Dan tidak boleh hanya mengumpulkan bagi diri kita sendiri, tapi belajar untuk berbagi dengan orang-orang susah yang ada di sekitar kehidupan kita. Ingat apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25. Bahwa jika kita memberi perhatian kepada orang-orang yang lemah dan yang tidak berdaya yang hidup di sekitar kita, sesungguhnya kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Akhirnya dalam nyanyian pujian ini, Maria tiba pada Allah. Dia melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat setia pada janjinya yang telah Dia nyatakan kepada umatnya. Kita ingat, Allah sudah berjanji melalui Abraham bahwa Dia akan menyatakan kasih sayangnya bagi kehidupan Abraham dan segala keturunannya. Dan itu terbukti. Allah sudah berjanji untuk mau menyatakan karya keselamatan bagi kehidupan umat manusia. Dan itu bukan sekedar janji, tapi Allah memenuhinya dalam kehadiran Yesus Kristus. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui nyanyian pujian ini kita juga belajar dari kehidupan Maria. Maria adalah satu pribadi yang sangat rendah hati. Dan ini harus menjadi teladan bagi kehidupan kita umat manusia masa kini. Bahkan Maria juga adalah satu pribadi yang taat pada apa yang difirmankan oleh Allah bagi kehidupannya. Karena itu Maria telah menunjukkan sebuah teladan yang berarti bagi kita. Dengan kerendahan hatinya dan ketaatannya kepada kehendak Tuhan, kiranya itu akan menjadi teladan hidup bagi setiap kita umat manusia masa kini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu sebagai umat percaya, kita harus ingat Allah itu tetap aktif untuk berkarya bagi keselamatan kita. Karena itu hendaknya kita memberikan respons positif terhadap tindakan Allah bagi kehidupan kita. Dan respons positif itu harus kita lakukan dengan kita melibatkan diri kita dalam pekerjaan-pekerjaan dan karya-karya yang mempermuliakan namanya. Segera lakukan ini, jangan terlambat, sebab Tuhan akan segera datang kembali. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan kehadirat-Mu Bapa. Karena Bapa terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami bisa dapat berhati-hati dalam hidup ini, sehingga kami dapat menggunakan kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami dengan mengisinya dengan perkara-perkara yang mempermuliakan nama-Mu. Tapi perbuatan-perbuatan yang menciderai kekudusan Allah, biarlah kami jauhkan itu dari tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah memberkati kami. Malam ini hamba mau berdoa untuk umat-Mu yang tengah ada penderitaan sakit, baik di rumah-rumah sakit maupun di dalam rumah tangga mereka. Hamba mohon kepadamu,
biarlah oleh bilur-Mu mereka dapat disembuhkan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam kesulitan ekonomi, usaha-usaha mereka yang belum berhasil, bahkan berbagai-bagai kehidupan mereka yang penuh dengan kekurangan. Hamba berdoa, bukalah pintu berkat-Mu dan alirkan berkat-berkat itu memasuki kehidupan umat-Mu melalui usaha dan pekerjaan yang mereka kerjakan, sehingga umat-Mu dapat hidup dari berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Hamba juga berdoa untuk setiap orang tua yang terus berjuang untuk pendidikan anak-anak mereka, baik itu pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Tuhan Yesus, tolonglah setiap keluarga, bukalah pintu berkat-Mu dan alirkan berkat itu memasuki kehidupan setiap keluarga, sehingga mereka bisa membiayai pendidikan anak-anak mereka. Dan kepada anak-anak muda kami yang sudah selesai pendidikan formal dan sedang berharap untuk mendapatkan satu pekerjaan tetap, hamba juga berdoa untuk generasi muda. Tuhan, bantu mereka. Biarlah bagian-bagian terbaik yang telah Tuhan peruntukkan bagi anak-anak muda kami, Tuhan boleh berikan itu kepada mereka. Lebih daripada itu, biarlah keterampilan, pengetahuan yang sudah diperoleh dapat mereka gunakan itu dengan baik, dengan memiliki daya kreasi yang tinggi dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa menciptakan lapangan kerja, baik untuk diri mereka, tapi juga untuk sesama yang membutuhkan. Karena itu, tolonglah anak-anak kami dan perlengkapi mereka dengan kelengkapan surgawi. Bapa, hamba juga berdoa untuk gereja Tuhan yang berdiri atas nama-Mu untuk mewartakan warta keselamatan. Karena itu para pendeta, para penatua diaken, pengajar, para penginjil dan seluruh pelaku pelayanan, seluruh warga gereja yang melibatkan dirinya dalam pekerjaan Allah, hamba berdoa kepada-Mu Tuhan, perlengkapi mereka dengan hikmat surgawi, dan sehingga mereka benar-benar berdiri atas nama-Mu, menjaga kekudusan hidup, dan terus menyerukan seruan pertobatan bagi kehidupan umat Allah. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami dan pemerintah kami, Bapak Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota di mana kami menjadi bagiannya. Kami minta supaya Allah menolong dan memberkati para pemimpin bangsa kami, supaya mereka ada dalam takut akan Tuhan dan memimpin bangsa ini, menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara ini sungguh-sungguh dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Datanglah, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami dan beri urapan khusus kepada kami, supaya kami dapat beristirahat dengan aman. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.